Assalamualaikum, hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Rosma, Mama Ibra Bara. Lanjut di video kali ini masih tentang cerita kami di Batam. Ini pada hari Minggunya ya teman-teman. Minggu pagi kami karena leha-leha ini kami mau berenang saja, menghabiskan waktu kami di pagi hari. Dan ini sekitar pukul 6:30 ya teman-teman ya. Kami mau turun ke lantai 5 untuk berenang lagi. Dan ini Abang Ibra dia ngomong, ayo ikutin kita, seperti itu ya teman-teman. Adik juga semangat, kami udah ready dengan pakaian renang kami. Cuman pada saat ini Wan dan Atok tidak berenang lagi ya teman-teman. Ini kami berjalan menuju lift dan menunggu liftnya untuk turun di lantai 5. Abang Ibra ini menekan tombol liftnya dan sangat semangat. Adik masih begendong, biasalah dia tuh lagi pagi-pagi moodnya belum naik. Kalau orang Melayu bilang nyawanya belum lagi terkumpul semua, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kami turun, udah di dalam lift, kami turun mau ke tempat kolam renangnya. Dan ini setelah sampai kami di kolam renang, langsung saja kita mau berenang. Dan alhamdulillah pagi ini sepi. Serasa kolam renangnya hanya milik kami seperti itu ya teman-temannya. Oh ya, untuk di apartemen ini nanti kita dikasih kartu aksesnya ya teman-teman pada saat menginap. Jadi untuk saat mau naik liftnya ataupun keluar dari pintu seperti ini di kolam renangnya itu kita tempelkan kartunya, sama seperti saat kita mau masuk ke lift untuk ke lantai atas tempat kita nginap, seperti itu ya. Cuaca hari ini di pagi hari agak sedikit mendung ya teman-teman, tapi tidak menyuruti semangat Abang Ibra untuk berenang. Itu lihatlah Abang Ibra dan adik tak sabar-sabar nak berenang deh tuh. Langsung aja mereka nyebur berenang ya teman-teman. Dan ini aku sama adik ayah juga berenang, sedangkan Wan Atok tidak berenang. Namun saat pagi ini adik itu berenangnya tidak terlalu lama karena dingin ya, soalnya ini masih pagi sekali. Jadi dia setelah kedinginan langsung aku bilas dan ganti baju. Dan setelah itu makan spaghetti yang telah aku buat sebelumnya di kamar sama Wan. Dan ini spagettinya ya teman-teman, dia sangat suka sambil bermain di playground. Sedangkan Abang Ibra masih berenang dia teman-teman ya. Itu dia di sana tadi masih berenang. Atok masih santai-santai duduk gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya juga tadi Wan dan Atok sempat jogging sebentar. Setelah kegiatan selesai berenang, ternyata Ibra itu masuk ke babak kualifikasi. Dia masuk per 8 final. Langsung aja kami bergegas cepat-cepat karena jam 9.15 Abang harus tanding. Dan itu kami tahu beritanya Abang masuk babak selanjutnya itu di jam setengah 8. Lihat seberapa lah kami langsung langkah 1000. Kami mempersiapkan semuanya untuk sampai ke lapangan bola Seharapan ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah kami sampai di sini jam 9 pagi. Sangat cukup waktunya sebelum Ibra bertanding. Ibra itu bertanding jam 9.15 dan ternyata itu sedikit ngaret ya teman-teman, karena pertandingan sebelumnya ini ngaret waktunya. Jadi alhamdulillah kami sampai dengan cepat, tepat seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini Abang pre-practice. Dia tidak dinampingi sekolah karena tim sekolahnya sudah pulang duluan ya teman-teman. Jadi hari ini ayah yang akan menjadi coach Ibrahim Baihaqi Kanzel untuk standar bow 10 meter seperti itu ya teman-teman, di Kejurda 2026 di lapangan bola Seharapan Batam. Mudah-mudahan Abang bisa dan semangat mengikuti pertandingan ini. Bismillah ya teman-teman. Untuk per-8 final ini Abang bertanding di 5 sesi. Setiap sesi itu melepaskan 3 arrow dengan jarak 10 meter tadi. Dan alhamdulillah untuk di sesi per-8 final ini Abang lolos sehingga dia bisa masuk ke per-4 final untuk melawan Abizar. Kita lihat nanti ya teman-teman bagaimana Abang saat bertanding di per-4 final seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dia bisa semangat dan tetap percaya diri, fokus, tenang, membidik sasarannya yang kuning seperti itu ya.
Nah, untuk pertandingan perdelapan final ini sampai nanti final ini jedanya cuman sebentar-sebentar aja ya teman-teman. Jadi selesai perdelapan final, istirahat sebentar untuk menghitung poin dan atletnya beristirahat seperti itu, untuk kemudian kita menunggu Ibra lawannya siapa di perempat final, kemudian seperti itu. Baru mereka istirahat sebentar, tanding lagi. Jadi ini jedanya tandingnya lanjut ya, hanya jeda beberapa menit aja untuk sampai ke final seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Abang Ibra bisa tetap semangat dan fokus. Dan ini masih pertandingan perdelapan final. Sebentar lagi setelah ini udah sesi terakhir. Sebentar lagi akan perhitungan poinnya. Jika Ibra lolos akan masuk ke perempat final seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah Ibra masuk ke perempat final, dan ini langsung dia melanjutkan pertandingan ke perempat final melawan Abizar dari Sekupang, Batam. Dan ini dia alhamdulillah masih bisa bertahan, namun nilainya itu kalah di 3 babak pertama yang seharusnya 5 sesi. Jadi karena nilai Ibra tertinggal di 3 sesi pertama, jadi untuk sesi keempatnya ditiadakan, dan di sini Abizar menang langsung masuk ke final, sedangkan Ibra terhenti langkahnya sampai seperempat final saja seperti itu ya teman-teman. Namun hasil ini tidak mengapa, aku dan ayahnya serta Wanato adik cukup bangga sama Abang Ibra karena dia telah berani tampil mengikuti Kejurda Panahan 2026 di Batam ya ini teman-teman. Alhamdulillah, biarpun anakku nggak masuk sampai final, hanya seperempat final, tapi alhamdulillah kami cukup berbahagia dan berbangga hati karena Ibra bisa bertarung melawan teman-temannya yang lain dengan baik dan dia tetap fokus. Hanya mungkin nanti untuk kedepannya akan lebih latihannya kita akan lebih tambah biar lebih baik lagi di next eventnya. Setelah selesai Ibra tanding tadi ya teman-teman, itu di jam setengah 12 langsung kami cepet-cepet langsung OTW ke Telaga Punggur karena sejujurnya kami telah booking Roro itu di jam 2 siang ya teman-teman ya. Alhamdulillah kami terkejar ini sampai ke Punggur. Ini sebelumnya ini kami sempat beli nasi padang dulu karena kami kelaparan sekali ya teman-teman ya. Belum sempat makan, kami hanya sarapan roti aja tadi di apartemen sebelum check out ya. Dan alhamdulillah di sekitar jam setengah 1 kami sudah bisa naik ke dalam Roro. Jadi nasi padangnya kami bawa angkut ke Roro untuk kami makan di dalam Roro seperti itu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, hari ini sangguh sangat padat merayap jadwalnya, sangat cepat tepat, namun kami bahagia karena semuanya dipepetin waktunya dan semuanya sempat dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini suasana kami di dalam Roro, kami sudah naik. Nah, lihatlah kami bawa piring, kawan nak makan kami kat dalam ni lah, kebulu betul kalau kata orang Melayu. Dan ini setelah makan, setelah beberapa lama kami di dalam Roro, sampailah kami di pelabuhan Uban. Dan ini pemandangannya, aku dan keluarga kami sudah berada di dalam mobil, dan ini aku merekam dari mobil ya teman-teman. Dan lihatlah itu sebentar lagi akan turun kerennya itu jembatannya, jadi kita bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan kali ini di hari Minggu biarpun gesa-gesa, namun tetap aman, damai, semua dalam lindungan Allah, keberkahan luar biasa. Semua lancar sampai ke Tanjung Uban ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Roronya sudah merapat sempurna, lanjut saja kita keluar ya teman-teman ya. Dan ini perjalanan kami keluar dari Roro, pelan-pelan sampai ke pelabuhannya, pelan-pelan. Jalannya seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, yes, alhamdulillah, ini kami sudah sampai di pelabuhan Uban. Untuk selanjutnya kami akan ke Busung dulu, ke rumah Wan dan Ato untuk mengantarkan Wan dan Ato, baru kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Pinang, ke rumah kami tercinta. Kalau ditanya capek enggak Bun? Wah, bukan lagi teman-teman, badan rasanya remuk, pulang dari sini pilek makin menjadi luar biasa, namun hati tetap happy.
hati tetap happy karena sekalian liburan, bisa jalan-jalan, bisa bawa abang tanding, sekalian juga cuci mata liburan ya teman-teman. Semua itu harus disyukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Apalah lah nih. Nah, ini dia tadi perjalanan kami lanjut menuju Busung, dan ini sudah di Sri Kuala Lobam ya teman-teman. Dan ini sampai itu dia tuh rumah Hatot, rumah Wan, rumah kebun ya teman-teman. Sebenarnya rumah Wan ada di Tanjung Gatam, namun Wan membeli rumah kebun untuk hari tuanya di sini, dan Wan dan Atuk lebih banyak tinggal di sini. Jadi kami transitkan Wan dan Atuk di sini dulu untuk kemudian kami pulang ke rumah kami tercinta di Tanjung Pinang. Setelah kami mengantar Wan dan Atuk, ini kami lanjut pulang ke Tanjung Pinang ya teman-teman di sore harinya. Cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.